usahakan semaksimal mungkin kalau kerjasama BPT dan teman-teman ini sudah berupaya dan kedepannya sebagai sumber belajar ya. Kami sudah kami tata Pak Itono dan mudah-mudahan nanti petunjuk penjenengan mungkin ada yang kekurangan, kalau kurang pas mohon petunjuknya. Kami siap menindaklanjuti untuk yang lebih baik dan terbaik. Mudah-mudahan Pak berkah, mudah-mudahan berkah. Ini sudah masuk reakreditasi Pak, sudah pernah diakreditasi? Iya. Kami berupaya Pak Tono, kemarin itu sebelum saya masuk ke sini, kami tidak terima kalau sekolah kategori ini dapat C Pak. Waduh, saya menjadi tantangan saya. Akhirnya saya menugaskan Bu Titik ini, Bu Titik tak ajar kudu iso, iso tak jewer sampai. Akhirnya kami juga dengan teman-teman perwakilan daerah, kami juga minta bimbingannya, petunjuknya. Yang penting kami berusaha semaksimal mungkin Pak. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini mendapatkan hasil yang terbaik. Oke Pak Kepala, mudah-mudahan kehadiran kita sebagai asesor salam hormat dari Pak Kepala Pustakaan Nasional. Dan kami ternyata diagendakan di Blitar ini 8 sekolahan, termasuk satu diantaranya adalah Desa Kelurahan. Oh ya. Nanti kita jam 1 ya, setengah 2 kita agendanya ke sana. Jadi hari Oh iya. Ini tadi baru dari hasil syukur di sini Pak. Ya. Mudah-mudahan ini kan sekolah unggulan ya, maksud saya. Sedangkan saya lihat di video profil ini Pak, saya nggak dapat akreditasi C misalnya. Saya ini Bu Titik saja Pak. Kami sudah berusaha Pak Tono, kami memenuhi persyaratan insya Allah. Kami memang terus berbenah Pak. Makanya saya minta petunjuk jenengan, nanti seandainya ada yang kekurangan disampaikan kepada kami sehingga kami bisa melengkapi dan menambah ini. Karena tantangan buat saya, karena kalau C ini setelah 30 kelas Pak. Ya, siswanya 1000 kelas. Ya, kalau C kan nggak seimbang dengan jumlah ya gedungnya dan kami juga juara Pak, mendapatkan predikat terbaik untuk profil pelajar Pancasila. Ya, kami Bupati menyematkan kepada kami, termasuk kami juga hadiah kami adalah perpanjangan kegiatan mandiri nasional kedua baru saja. Kami juga berdarah-darah ini Bu Titik juga ini yang Bu Titik ini Pak. Ini kalau bahasanya apa ya? Pleonasme atau apa? Oh iya. Jadi maju ke depan Pak. Kita harus semangat gitu Pak. Spiritnya seperti itu Pak. Spirit kami begitu. Ya, mudah-mudahan Pak kita karena itu ini untuk meningkat waktu nanti kita agendakan untuk bisa melihat langsung di sini ada kita visitasi ini dan prosesnya kita nanti kita agendakan untuk wawancara review sekaligus juga melihat komponen 1 sampai 9 gitu seperti tadi, dan endingnya nanti kita ada rekomendasi. Nah itu nanti kita dalam waktu singkat mungkin tidak sampai 2 jam atau 1,5 jam. Harapan kita sudah selesai dan nanti ada tanda-tanda buat ya. Saya juga berharap, oleh karena itu kami guru ini apa sih penasaran dari profilnya. Tapi insya Allah sesuai dengan pasal. Nambahin. Saya minta original. Ini menurut saya senang Pak. Artinya kalau kita visitasi itu kan habis waktunya saya itu dalam bentuk portofolio online. Saya habis waktunya di online. Memang Jakarta itu memasang saya itu lebih banyak ke Nusa Tenggara Barat, berarti hampir puluhan online tapi. Nah ini kalau yang onsite ini jarang. Saya senangnya yang onsite ini bisa langsung lihat menentukan. Nggak bisa dimanipulasi. Kalau online kan bisa dimanipulasi. Kami insya Allah pun Pak, bisa itu, tapi kemudian sekarang kecil ada aplikasi yang real time. Namanya aplikasi Sipapi. Yang kemarin sudah ya. Jadi nanti Bapak hari ini kita akan visitasi itu terpantau di Jakarta. Langsung nilainya keluar dan on the real time. Sana pun juga akan bisa menilai. Jadi
Maka dari itu apa namanya ini beda dengan program visitasi sebelumnya. Tapi saya yakin kalau baik ya bagus. Insya Allah aja. Maka dari itu mohon izin Pak, saya monggo nanti agendanya seperti apa yang dari sini. Nah kami setting untuk bisa Bapak presentasi profilnya. Jadi habis ini cuma kita melalui jalur depan. Langsung untuk melihat profil apa yang apa yang kami punya Pak. Kami ingin melihat bahwa ini kan kita visitasi ini bidangnya perpustakaan dan informasi, jadi lebih ke perpustakawanan. Prestasi pun juga perpustakawanan. Di inovasi, kreativitas dan keunikan pun juga di bidang perpustakaan. Karena itu mohon nanti yang bidang perpustakaan itu ditonjolkan gitu. Karena memang ramahnya di visitasi. Kan sekolahnya saya kalau visitasinya A, tapi ternyata perpustakaannya hanya visitasi C misalnya yang nggak match gitu ya. Saya ingin lihat ini seperti apa. Saya berharap juga sukses lah Pak. Amin. Karena itu mohon masyarakat tolong ditunjukkan kira-kira bukti fisik dan kondisi-kondisi keunikannya, inovasinya, kreativitasnya, seterusnya. Jadi ini saat ini kita langsung keliling dengan fakta yang di profil. Nanti setelah itu kita ke atas seremonial. Siap. Kami mempunyai 2 dashboard depan dan biasanya kami berangkat untuk makan minuman dahulu, lalu pulang ke sini sambil membaca buku. Banyak juga yang bisa kita baca, banyak buku maupun banyak kita tidak. Ini kelas berapa? Itu semua memakai. Selamat sukses ya. Ya, terima kasih. Kita akan mengundang sumber belajar. Sudah berapa tahun Pak podcastnya? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Ini anak-anak ini dari podcast lain Pak yang mengambil gambar yang pakai jas itu. Kita juga mempunyai gerobak baca Bapak. Ada juga gerobak bacanya. Ini gerobak baca ini. Ya, ini misalnya anak-anak istirahat yang baca. Ini biasanya satu minggu sekali kita ganti. Bahkan buku perpustakaan ya? Iya, ya. Jadi ini 1 minggu kita terus kita tulis di sini punya apa aja. Dan saya juga biar kita tahu terus nanti kita setelah ini ya kedua. Selamat datang. Ini ketua podcastnya. Dia beli teknik untuk video terkait tentang kegiatan dengan perpustakaan semua bangsa. Karya-karya kami karena kecil di channel sebesar 14. Untuk sekarang ini kami sudah memiliki 5 brand program pustaka yang dan dari sendiri kita selesai melalui kami dan hari ini yang kedua bertakjub lagi. Sekarang yang ketiga mengenai aktivitas secepatnya semua saya sekarang ini lagi ongoing. Kalau work clean up detail ini apa? Ya kemarin Kebersihan. Nah ini pasti lagi diambil videonya, ini lagi ada hubungannya dengan kemarin Pak. Oh, Dia ini ketua biasa kami. Jadi ini
mengambil keterkaitan adiwiyata dan perpustakaan. Kan masih ada itu terkait. Mudah-mudahan berkat sukses diapresiasi generasi kita dan generasi milenial. Mantap sukses di. Ruang perpustakaan kita juga lengkap dengan adanya jendela yang terbuka, sirkulasi udara, cahaya terang walaupun tidak menggunakan lampu. Setiap ruangan itu tidak karena ini pabrikannya. Oh, pabrikannya. Jadi selalu ada tempat buka. Jadi mungkin anak-anak bosan membaca di perpustakaan bisa. Anak-anak di sini ke perpustakaan malah akses kita ya. Ada di sana banyak. Pertanyaan gini, yang di sini bukunya perpustakaan, buku perpustakaan. Kalau ini ada sebagian dari teman-teman beda, ya, jadi yang kan banyak berkenaan dengan psikologi. Tapi terkadang harus Ini bagian dari inovasi, Sawah maunya begitu tadi. Bahkan di kantin pun kita juga punya Pak. Jadi di setiap pojok baca. Oh iya. Nanti saya akan kafe ada makan. Itu juga bagian literasi loh. Itu literasi kantin kejujuran. Membayar sendiri, Langsung di dalam. Pojok baca kelas ya, bisa masuk ya. Monitor ya. Ini mas apa? Mas berapa? Judi ya, biar mudah ada 7 do gitu. Kadang 7 B ya sama itu. Ini ya. Kalau buku ini anak-anak tuh setiap pagi udah membiasakan Al-Quran. Jadi setiap pagi literasi agama itu membaca Al-Quran. Sejak anak mempunyai buku Al-Quran masing-masing satu. Terus buku-buku ini adalah sumbangan mereka, Pak. Jadi bukan dari kami, tapi sumbangan mereka. Masing-masing anak itu mempunyai menyumbangkan satu buku. Terus kami ajarkan untuk membuat katalog buku, Pak, dan juga jurnalnya. Jadi di sini akan dituliskan buku apa saja yang mereka punya. Kemudian sumbangannya dari siapa, dipinjam, ini mengajari administrasi itu buat anak-anak. Jadi masing-masing kelas memiliki seperti ini. Kebetulan kami contohkan kelas 7 ya, anak-anak semangat gitu. Itu terima kasih dan lancar sukses. Terus ditingkatkan terus belajarnya dari sekarang dengan inovasi gitu ya. Anak-anak juga kreatif. Karena anak-anak itu out the box anak-anak Ya, anak-anak ini. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih adik-adik semuanya sukses ya. Nah, di setiap kelas juga ada ini Pak,
Ini adalah pohon doa Pak ya Pak. Pohon doa. Ini adalah pohon cita-cita, pohon harapan. Jadi misalnya anak ini yang misalnya nggak sampai ini, di sini cita-citanya Ini kalau di perpustakaan sebenarnya masuk di keunikan ini. Iya, di perpustakaan juga ada, tapi di situ isinya pohon pengetahuan. Pohon cita-cita. Diganti setiap 3 bulan bakal di sana. Yang menyelesaikan ya adik-adik dari Intanil. Baik Bu, terima kasih. Semoga lancar sukses. Sama juga. Beda kali ya. Ini kelas berapa? Pohon cita-citamu ini Pak, beda lagi ya Pak versinya. Versinya pohon cita-citanya lain. Jadi masing-masing kelas itu mempunyai ciri khas tersendiri. Buku junanya ada saya. Oh, ada di pojok belakang. Ada ya. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan ya. Sukses inovasinya. Kelas 7E. Semangat spirit. Ya. Terima kasih. Atas waktunya silakan dilanjutkan belajarnya. Pohonnya literasi juga berbeda-beda. Pohonnya kalian kita sampai ke Lolita Pak. Lorong literasi. Ini termasuk keunikan Bu ya. Ya. Selamat siang. Terdapat bakat informasi tentang fauna ditemukan Ya. Di sini ada barcode. ini gunanya untuk menambah wawasan para siswa. Kan sekarang Ini nanti apa? Kita pakai informasi tentang bukan lupa-lupa. Oh, ada nanti. Oh, sukses ya. Mohon maaf kita untuk mural dan untuk ini kita selalu tunggu sekitar 2-3 tahun ya Pak. Memberi kesempatan 2-3 tahun ini insya Allah. Makanya kamu kondisinya ya memang sudah usia 2 tahun ini Pak. Nanti setelah ini ada permasalahan lagi insya Allah pada desa kita. Ada apa lagi di sini? pusat bisa informasi. Informasi keagamaan. Oh, ada. Tentang fauna-fauna yang ada di
perpustakaan. Untuk majalah kita punya 2 majalah, Joyoboyo dan Payudara Semangat. Kemudian ada buku fotografi, terus kemudian ini Pak yang pendidikan sambungan juga pohon pengetahuan. Jadi pohon pengetahuan itu intinya di sini ini. Ini temanya apa sayang hari ini? Ya, ini lagi temanya lagi kesejarahan Pak. Jadi setiap 3 bulan nanti seperti ini. Misalnya di sini, saya di sini candi diberikan, kemudian ada bacaannya. Ini candi diberikan, kemudian ini sebuah kita. Nanti 3 bulan kami simpan di candi dengan tema. Kalau ini apa bacanya? Ya, ini ruang bacanya. Nah, ini tempat lain di museum saya ini. ada tadi kan Mbak Putri, teman saya, Mbak Ada tuh tadi ini pustakawan kami Pak, Mbak Ada. Sarjana pustakawan. Dari mana Bu? Saya dari Angkatan berapa? Kemarin, tiganya. Kalau saya dapat dari Perpustakaan Nasional sini karena kita sering belajar di ini ada 2 ada 3 ini yang untuk penelusuran Bu ya. Koleksi digitalnya gimana? Koleksi digital di ini kita pasang aplikasi Jati Perpusna. Kalau kita juga punya koleksi sendiri itu di drive-nya perpustakaan Pak. Ada 360 dari koleksi selain elektronik kayak apalah dasarnya ada sering dipakai ya kan 3 bulan kalau yang di New Corner itu semuanya sudah. Jadi mulai kita pakai ini masuk baru kita Oke, sudah tahu. Terima kasih. Mungkin diagendakan lebih siap. Awalnya sukses ya. Ini ruang aulanya Pak. Ya, ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hartono SSM Hum,
selaku Asesor Perpustakaan Nasional. Yang saya hormati Ibu Lia Andarini, SPD, SIPUST dari Perpusda. Yang saya hormati Ibu Septiawati, SIPUST dari Perpusda. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Toto Supartono, MPD, selaku Kepala UPT SMP Negeri 1 Kanigoro. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, dan yang saya banggakan siswa-siswi UPT SMP Negeri 1 Kanigoro. Patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti visitasi akreditasi Perpustakaan Kusuma Bangsa tahun 2024 di UPT SMP Negeri 1 Kanigoro. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang kami hormati, ada baiknya akan saya bacakan agenda pada hari ini. Adapun agenda visitasi akreditasi Perpustakaan Kusuma Bangsa tahun 2024 di UPT SMP Negeri 1 Kanigoro hari Selasa 24 September tahun 2024. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Perpustakaan, 3 sambutan kepala sekolah, 4 sambutan asesor, 5 presentasi profil perpustakaan, dilanjutkan pemutaran video perpustakaan, 7 doa, 8 visitasi akreditasi, dan dilanjutkan dengan penutup. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Perpustakaan. Bagi yang bertugas disilakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Toto Supartono MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Hartono, Asesor Perusahaan Nasional. Yang saya hormati teman-teman dari perusahaan daerah, seperti dan kawan-kawan. Yang saya hormati teman-teman kepala perpustakaan dan tim, serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa berupa sehat, sehingga kita bisa duduk di tempat ini melakukan kegiatan ini dengan sangat-sangat yang luar biasa. Artinya dengan ridho Allah kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Sholawat serta salam kita sudah sepenuhnya pada Tuhan kita, Nabi Batu, Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sapa dari kami ya Amin. Sugeng Rawuh Pak Hartono, selamat datang, dan teman-teman dari perusahaan daerah yang mana pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 September tahun 2024 ini hadir untuk melakukan kegiatan berupa pendampingan asesor perpustakaan Kusuma Bangsa SMP Negeri 1 Kaligawe. Memang berawal dari kekurangan kami Pak Hartono. Sebelum itu kami memiliki suatu niat yang tulus, bahwa berawal dari sekolah yang cukup besar ini dengan nilai yang kurang sepadan dengan apa yang ada di sekolah. Sebab itu kami menjemput bola untuk mengajukan diri, meskipun belum ada 3 tahun, mengajukan diri untuk mengubah nasib perpustakaan Kusuma Bangsa. Jadi nasib kami itu C. Pengen mengubah nasib. Nah, ini kami menjemput bola, sehingga kami berupaya. Kami membuat suatu tim yang dibandingkan oleh Guru Titik selalu kepala perpustakaan, dan saya juga menarget, karena kalau sudah kita niat menjemput bola, apapun yang terjadi, resiko apapun dan akomodasi apapun harus kita lalui. Dan alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman semuanya, tim, atas kerjasamanya, partisipasinya, dan kegiatannya, sampai teman-teman dari pusat daerah juga memonitor kami juga sering berkomunikasi untuk mewujudkan nasib kami menjadi lebih baik, ya, lebih baik, supaya kami siap. Makanya secara regeneral tadi sudah Pak Hartono kunjungi, dan itu tidak ada yang dibuat-buat atau apapun, dan itu memang faktanya semacam itu. Bahkan kami lakukan, insya Allah perkembangan kita evaluasi, kami Pak daerah nanti perkembangannya kayak apa. Bahkan memang dari sisi buku Pak Hartono, kami tiap tahun membeli buku referensi maupun, karena ini kurikulum merdeka, sehingga banyak buku perpustakaan itu dihuni oleh kurikulum merdeka, karena tuntutan yang harus kami penuhi, sehingga nanti setelah kelas 9 ini selesai, kurikulum merdeka sudah kita berikan, nanti tahun berikutnya kami mulai referensi lagi. Nah ini kami tiap tahun mengadakan pembelian buku Pak, sehingga karena mengingat perpustakaan adalah sebagai sumber belajar yang utama kedua setelah di kelas,
kami juga melihat banyak sekali sumber belajar lewat media online maupun media-media yang lain, sehingga kami berusaha. Dan kami juga menyampaikan kepada Bu Titi selaku kepala perpustakaan, monggo inovasi apa yang bisa dikembangkan di sekolah kita yang bisa ya kita akomodir. Dan alhamdulillah mungkin di sekolah lain Pak Artono belum menjumpai bahwa setiap sudut ruangan ini kami berikan sudut baca, termasuk tadi dilihat di ruang BK, termasuk ruang kepala sekolah ada, ruang tamu pun ada, bahkan TU ada. Ini adalah wujud inovasi pengembangan dari sudut baca, termasuk pohon. Mungkin di perpustakaan yang lain mungkin ya saya belum melihat kemana-mana pohon pengetahuan yang tadi disampaikan Bu Titi. Ini adalah menunjukkan sirkulasi pengetahuan yang ada di sekolah yang harus dimengerti, dipahami dan diketahui oleh anak-anak. Dan kemudian juga nanti bisa melihat tingkat kedatangan kunjungan. Ini bisa kami lihat karena kami memang mulai menggeliat karena untuk melengkapi semua yang ada di sekolah. Karena kami ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan Pak di Kabupaten Blitar, sehingga kami harus berusaha sekuat tenaga apa yang kami mau dapatkan, apa yang kami miliki, sehingga ini bisa kita tingkatkan. Dan memang kondisi di SMP 1 Kanan seperti ini Pak Hartono. Mudah-mudahan Pak Artono bisa, mohon maaf, bisa berkunjung kedua kali kita di sini. Kondisi di sini memang kami sekolah Handiriata pada mandiri perpanjangan mandiri yang kedua, sehingga alhamdulillah di kabupaten itu perpanjangan mandiri kedua adalah SMP 1 Kanan terus dengan SMA 1 tahun. Itu yang ada, sehingga alhamdulillah. Kalau ada sekolah lain itu mandiri perpanjangan kadang-kadang diturunkan levelnya. Alhamdulillah SMP 1 Kanan tetap level mandiri nasional. Sehingga ini kemarin mau ke apa ini? Iya, sampai ASEAN, ya toh. Handiriata ASEAN, ternyata kita belum punya jatah, mungkin kita sudah siap-siap. Kembali pada sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih Pak Artono. Kami selalu siap dan selalu siap menerima masukan-masukan, binaan-binaan maupun kekurangan yang bisa kami akan benahi, ini tidak lanjuti, dan kami selalu siap untuk selalu menerima masukan-masukan baik dari perusahaan dari maupun yang lain, karena ini adalah menunjang sekali terhadap kegiatan belajar mengajar pada anak-anak. Dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak Artono memang terasa perpustakaan ini menjadi satu-satunya yang menjadi terminal anak-anak untuk sering membaca. Ini memang tuntutan yang harus kita layani. Kami melayani pada anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Toto Supartono MPD yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan asesor kepada Bapak Dr. Hartono SS MBUM, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Pak Kepala, Pak Dokter, luar biasa, Bu Titi, Bapak Ibu Guru, adik-adik semuanya, dan para pustakawan. Saya perkenalkan dulu Pak, saya tuh walaupun perpustakaan nasional tapi sebenarnya perpustakaan bukan. Cuma dulu pernah bekerja di perpustakaan nasional cukup lama saya. Karena ini UPT perpustakaan nasional yang ada di Blitar, satu-satunya UPT yang ada di Indonesia di daerah hanya di Blitar. Ya. Kemudian kita perkenalkan sebelah kiri saya itu Lia, nama Ibu Septi. Ini dari Perpusda termasuk Mas Hari, ini
yang senantiasa mendampingi kami sebagai asesor. Kami kebiasaan kita itu asesor itu secara online tapi hari ini berapa kali ditemukan secara onsite ya, sering melaksanakan kegiatan. Kalau secara online itu nggak tahu barangnya gitu, nggak tahu bisa tatap muka, ketemu orangnya enggak gitu, banyak portofolio. Dan kami telah mengatakan juga ada yang dapat akreditasi A juga ada, yang B juga ada, C juga ada, dan yang tidak dapat pun juga ada. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kepala atas kesempatannya, dan ini Bu Titi dan Bapak Ibu semuanya hari ini sampaikan salam dari Pak Kepala Perpustakaan Nasional Pak. Kebetulan kami selama 2 hari ini disibukkan di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan kegiatan visitasi perpustakaan. Mudah-mudahan 2 hari ini dapat berjalan lancar. Nah, kami ini juga nanti sebentar lagi juga ditunggu di Kelurahan Pelosok. Dan kami juga ikut serta mengantarkan sukses juga perpustakaan di Blitar ini kan, perpustakaan desanya kan juara nasional yang ada di Pelosok. Namanya sama, tapi Pelosok yang ada di Katepangan. Nah, harapan kita kan kita punya perpustakaan nasional yang ada di Blitar. Adik-adik kita siswa dari SMP Kalimantan sering sounding ke perpustakaan. Bukan, karena satu-satunya anggaran kelihatan kalau tidak dimanfaatkan saja. Sekali lagi saya terima kasih, salam hormat dari Pak Kepala Perpustakaan Nasional. Kami tugaskan di sini selama 2 hari di Blitar ini, dan hari ini kita tidak ada 3 lokasi. Hari ini kita barusan dari salah satu sekolah yang masih sebelum di sini juga SMP, mudah-mudahan nanti juga ke Perangan Pelosok. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala yang saya hormati, menyikat waktu saja Pak ya. Kami tadi sudah sempat juga keliling. Saya kira saya juga bisa merekam kemarin mulai dari video profilnya juga sudah kita baca, linknya pun juga sudah ada. Dan tadi kami juga sudah melihat berbagai inovasi literasi dan pendidikan sekaligus kreativitas yang luar biasa. Sehingga kalau pesan Bapak tadi, Pak, tidak mes Pak, kita sekolahnya akreditasi A tapi perpustakaannya Pak akreditasi C, ini saya kadang-kadang jam rongsor gitu. Ya makanya kita buktikan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita tidak terlalu lama lagi, nanti kita akan memeriksa dokumen fisik dan data instrumen. Harapan kita nanti ada 9 dokumen yang kita akan periksa. Dan kami ini secara online hari ini kita akreditasi secara online, dan ini pun juga dipantau oleh Perpustakaan Nasional. Nah, ini ada orangnya di sana. Jadi kita kalau salah juga nanti kesalahan juga di sana. Tapi saya yakin lah kalau lihat dari potensi ini luar biasa lah. Dan jangan sampai nanti kalau kurang-kurang dikit kan nanti bisa improve Pak sendiri ya, jadi improve. Kemudian tapi kalau semangat spiritnya ini yang penting, komitmennya gitu. Dan semangatnya ini yang tidak bisa tergantikan dengan orang lain. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan kesempatan ini. Sukses, mudah-mudahan Kak lancar di SMP Kalimantan ya. Mudah-mudahan nanti kita mau lihat, merekam sekaligus melihat datanya, instrumen sekaligus bukti fisik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sukses, salam hormat dari Pak Kepala Perpustakaan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono SS MHum. Selanjutnya presentasi profil perpustakaan, dilanjutkan pemutaran video perpustakaan yang akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan kepada Ibu Titi Setiani MPD di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hartono, kemudian Bapak dan juga teman-teman dari perpustakaan dan kearsipan daerah Blitar, teman-teman kami tim akreditasi sangat luar biasa, dan putra putri saya yang sangat tercinta, Duta Literasi dan Duta Wisata. Mohon izin saya akan menyampaikan sekilas tentang profil pelajar Pancasila ini. Profil perpustakaan Kusuma Bangsa. Bapak mohon izin, ketika saya mendapatkan tugas pertama kali
dari Pak Toto sekitar 8 bulan yang lalu untuk membina sebagai kepala perpustakaan. Saya berpikir semangat apa yang mendasari agar saya berjuang, yaitu semangat saya kembali kepada peserta didik, Pak. Walaupun dalam hati saya merasa aku bahasa Inggris apa mampu, tapi saya kembali berpikir kepada peserta didik, insya Allah saya berjuang untuk mereka. Oleh sebab itu kami mempunyai moto ini, Pak, Learn today, lead tomorrow. Belajar sekarang dan insya Allah nanti akan menjadi pemimpin dunia yang di masa akan datang. Dari sinilah motivasi kami dari tim perpustakaan dan juga didukung oleh tim literasi sekolah atau gerakan literasi sekolah. Ada semboyan setiap buku di perpustakaan Kusuma Bangsa UPT SMPN 1 Kanigoro adalah jendela ilmu pengetahuan, dan setiap pembaca adalah calon pemimpin dunia di masa yang akan datang. Ini kami temukan ketika mau berangkat akreditasi, Pak, dan alhamdulillah nge-match cocok dengan moto kami. Akhirnya kami bawa di situ. Baik, inilah data profil dari perpustakaan kami, Pak. Nama kami adalah Kusuma Bangsa. Ini mengandung dua artian, Pak. Yang pertama, kami terletak di Jalan Kusuma Bangsa. Yang kedua, disinilah, Pak, dari perpustakaan Kusuma Bangsa kami akan mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Bagaimana membekali peserta didik dengan cinta buku, cinta ilmu, sehingga perpustakaan kami mempunyai nama Kusuma Bangsa. Alamatnya Jalan Kusuma Bangsa nomor 43, Desa Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nomor telepon kami ini jadi satu dengan nomor telepon sekolah 0342441129. Situs web atau email kami, mohon maaf, kami juga masih bergabung dengan webnya sekolah. Mungkin suatu saat nanti untuk rencana ke depan kami akan memiliki web khusus untuk perpustakaan Kusuma Bangsa. Status kelembagaan negeri, tahun berdiri perpustakaan 1984, SK pendirian perpustakaan keputusan Menteri Pendidikan nomor 14720/1983. Dan alhamdulillah kami juga baru mendapatkan SK dari Bu Bupati, Pak, keberadaan dari perpustakaan kami. Nama kepala perpustakaan Titi Istiani MPD. Kemudian nama kepala instansi induk yaitu Dr. Andos Ketok Supartono MPD. Baik Bapak, sebelum kami bercerita, kami akan tayangkan video profil perpustakaan kami. Selamat datang di perpustakaan Kusuma Bangsa, UPT SMP Negeri 1 Kanigoro. Berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, jantung pemerintahan Kabupaten Blitar, perpustakaan ini menawarkan suasana yang nyaman, harmonis dengan alam, menjadikannya tempat ideal untuk mengeksplorasi ilmu dan pengetahuan. Selamat datang di perpustakaan Kusuma Bangsa SMP Negeri 1 Kanigoro. Dengan slogan dan ide Lead Tomorrow, perpustakaan Kusuma Bangsa berkomitmen untuk menciptakan generasi masa depan yang cerdas dan siap pemimpin. Di perpustakaan Kusuma Bangsa SMP Negeri 1 Kanigoro, kami memberikan inovasi, memberikan kreasi kepada anak-anak sebagai sumber belajar utama di SMP 1 Kanigoro. Mudah-mudahan dengan perpustakaan Kusuma Bangsa ini dapat memberikan prestasi yang terbaik untuk anak-anak kami yang tercintai. Terima kasih. Di perpustakaan ini, generasi muda didorong untuk bermimpi besar, belajar tanpa batas, dan siap memimpin dunia di masa depan. Di perpustakaan ini, layanan telah terintegrasi dengan Dislike 3, membuat pencarian dan peminjaman buku menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki duta baca dan duta literasi siswa-siswi yang terpilih untuk menghidupkan semangat literasi di kalangan rekan-rekannya.
Di perpustakaan ini, kenyamanan pengunjung adalah prioritas. Dengan sarana prasarana yang lengkap, pengunjung bisa menikmati layanan seperti membaca di tempat, layanan sirkulasi yang efisien, serta akses digital yang memungkinkan Anda menjelajahi ribuan buku dan referensi. Selain itu, di perpustakaan ini tersedia layanan pemustaka untuk membantu pengunjung mengenal setiap sudut perpustakaan, inovasi-inovasi unik, dan layanan-layanan yang tersedia, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif. New Corner adalah sudut khusus di mana perpustakaan ini menampilkan koleksi buku-buku terbaru. Setiap pengunjung bisa dengan mudah menemukan rekomendasi bacaan terkini yang menarik. Di perpustakaan ini, pohon pengetahuan menjadi simbol pendidikan yang terus berkembang. Setiap daun di pohon ini berisi informasi penting yang dapat memperkaya wawasan pengunjung. Perpustakaan ini juga mempersembahkan mini museum Kembang Mujair, sebuah informasi yang menampilkan sejarah dan warisan budaya lokal, khususnya kisah Kembang Mujair, pencetus ikan mujair yang legendaris. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan layanan multimedia yang digunakan untuk merepresentasikan informasi secara audiovisual, memudahkan pemustaka dalam mengakses dan memahami materi dengan cara yang lebih interaktif. Untuk mempermudah peminjaman dan pengembalian buku, layanan sirkulasi di perpustakaan ini terintegrasi dengan sistem e-slide 3. Setiap proses menjadi lebih cepat dan praktis. Di perpustakaan Kusuma Bangsa, setiap buku adalah jendela pengetahuan. Setiap pembaca adalah salam pemimpin bangsa. Seperti moto kami, Learn Today, Lead Tomorrow. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Layanan yang berkualitas dari perpustakaan ini tidak lepas dari peran petugas dan struktur organisasi yang memadai. Dengan kehadiran petugas yang berkompeten dan manajemen organisasi yang terstruktur dengan baik, perpustakaan Kusuma Bangsa mampu memberikan layanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pemustaka. Kolaborasi layanan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar terwujud melalui kehadiran mobil jelajah literasi. Mobil ini secara terjadwal berkunjung ke SMP Negeri 1 Kanigoro, membawa koleksi buku yang beragam, memperluas akses literasi bagi seluruh siswa. Inovasi pondok baca di perpustakaan ini menghadirkan suasana yang santai dan asri, menjadi tempat yang sempurna bagi pengunjung untuk membaca atau berdiskusi dengan tenang. Terdapat dua pondok baca, yaitu di depan sekolah untuk meningkatkan akses informasi, dan di depan perpustakaan untuk area membaca luar ruangan. Tersedia pula inovasi dinding wisata dan budaya. Dinding ini menampilkan keindahan pariwisata dan kekayaan budaya di Indonesia. Di perpustakaan ini, pengunjung tidak hanya belajar melalui buku, tetapi juga dari visualisasi budaya yang memperkaya wawasan. Gerobak baca adalah inovasi perpustakaan ini yang membawa buku-buku pilihan langsung ke para siswa, menjangkau lebih banyak membaca di berbagai sudut sekolah. Di perpustakaan ini, lorong literasi digital atau Lolita memberikan pengalaman visual yang interaktif. Pengunjung dapat menikmati berbagai informasi di antaranya melalui dinding flora fauna. Sebagai bagian dari Lolita, dinding flora fauna di perpustakaan ini memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, mengedukasi pengunjung dengan informasi yang dapat langsung di-scan melalui barcode. Papan lintasan informasi atau PLN adalah lintasan informasi yang berisi informasi keagamaan dan informasi lainnya. Tersedia pula inovasi podcast Verisaka yang memberikan platform bagi siswa untuk berbagi pengetahuan, ide, dan cerita mereka. Terdapat pula pojok baca di setiap kelas yang berkolaborasi dengan pengetahuan mengenai pahlawan dan dinding wisata dan budaya, serta menyediakan pojok baca di musola, menciptakan suasana membaca yang nyaman di berbagai lokasi. Kami juga baca dan duta literasi perpustakaan Kusuma Bangsa UPT SMP Negeri 1 Kanigoro. Salam literasi. Begitulah Bapak Ibu, profil dari perpustakaan kita tercinta. Insya Allah teman-teman juga merasa bangga Pak
karena insya Allah kita berputar berapa derajat teman-teman? 360 derajat. Dari saya kami tidak mempunyai foto before dan after, Pak. Baik, saya teruskan. Visi misi kami yaitu pusat informasi dan sumber belajar siswa, guru, staf tata administrasi, karyawan, karyawati SMP Negeri 1 Kanigoro dengan 5 misi pendukung untuk mencapai, yaitu yang pertama melaksanakan jasa perpustakaan, layanan peminjaman, layanan referensi serta layanan penelusuran informasi dengan bantuan teknologi dan informasi kepada semua warga sekolah. Dan ini kami sudah memanjangkan tangan kami dengan mengadakan sudut baca di seluruh tempat-tempat area yang dibutuhkan. Melaksanakan pengembangan koleksi atau bahan pustaka perpustakaan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum nasional serta penyediaan jasa penelusuran informasi melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah kurikulum kami, kurikulum Nusantara sekarang ya Pak, dari kurikulum Merdeka kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Toto, kami banyak mempersiapkan buku-buku untuk siswa-siswi kami kelas 7, 8, 9 sudah lengkap. Dan kami tidak kurang akal Bapak, untuk mencukupi buku fiksi kami, maka kami adakan gelaran Suku Sari, ya, Suku Sari Pak. Apa itu Suku Sari? Suku Sari itu sumbang buku, berbagi ilmu, itu Pak. Jadi dari Bapak Ibu guru menyumbangkan buku, alhamdulillah memperkaya buku fiksi kami. Melaksanakan penyebaran informasi tentang koleksi atau bahan pustaka terbaru yang dimiliki perpustakaan. Alhamdulillah kami mempunyai 4 medsos yang aktif. Yang pertama YouTube, yang kedua Instagram, yang ketiga kita punya blog Pak Karya, dan kemudian yang keempat kita mempunyai papan-papan informasi. Melaksanakan program wajib baca, kita ada program wajib kunjung perpus. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk peningkatan dan pengembangan perpustakaan. Gayung bersambut Pak, kami siap untuk didampingi dari perpustakaan Bung Karno Pak. Insyaallah sanggup ya teman-teman. Kalau sementara ini kami didampingi oleh perpustakaan daerah. Mungkin kedepannya kami siap Pak, mungkin mengisi acara di sana. Kebetulan saya juga tergabung di Forum Lingkar Pena, saya pembinanya. Mungkin ada acara-acara di sana, kami sanggup Pak untuk diundang. Sanggup ya anak-anak? Siap, sanggup. Baik. Nah, semua tidak lepas dari dukungan semua teman. Apalah artinya seorang titik Pak jalan sendiri? Tidak bisa, tidak ada apa-apanya. Tapi kami mempunyai teman-teman yang hebat di sini yang membuat saya termehek-mehek. Tepuk tangan dong. Ya, teman-teman hebat. Kebetulan ada 4 dari teman kami yang hari ini tidak hadir Pak. Salam dari mereka. Mereka karena harus mengikuti pelatihan di dinas pendidikan. Sebenarnya hati mereka pasti di sini Pak. Jadi kami didukung oleh teman-teman hebat. Memang di sini tertulis, memang di sini tertulis Pak, terutama di sini ya Pak, layanan literasi. Ini tertulis Mbak Ani Rahmawati. Ada di sini Mbak Ani. Ada berapa teman pendukungnya Mbak Ani? 5 ya. Gerakan literasi sekolah. Jadi di sini tertulis 1, tetapi kami mempunyai 5 pendukung Bapak Ibu guru yang bekerja di gerakan literasi sekolah. Itulah yang membuat kami kuat. Kemudian ada Mbak Devi ada di sini. Ini Pak, Mbak Devi tenaga masih muda, semangat ini di bidang TIK, dan juga ditemani Mbak Mia. Itu. Kemudian kami mempunyai duta baca dan duta literasi. Seperti yang saya ceritakan, diambilkan masing-masing kelas 2 sehingga menyeluruh dari angkatan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, inilah tenaga perpustakaan kami Pak. Selain itu di baliknya masih banyak lagi teman-teman pendukung yang lain. Yang pasti semua Bapak Ibu guru di SMP 1 Kanigoro. Nah, program kerja yang sedang berjalan Bapak,
kami menuju perpustakaan digital. Seperti yang kami ceritakan tadi, baru 3 bulan kami melaksanakan indis. Insya Allah anak-anak sudah terbiasa bisa meminjam, bisa mencari secara langsung di indis kami. Namanya juga masih berkembang, dipercepat. Baik, media sosial sudah ada penerbitan buku 1 semester 2 kali terbit. Ini yang Kamistri, program literasi setiap hari Kamis. Lanjut, kemudian yang jangka panjang, kami ingin mempunyai panggung literasi Pak, mempunyai perpustakaan dan skill life. Ini diperlukan untuk kehidupan. Ya, saya ingin anak-anak menjadi good writer. Memang sudah mempunyai karya, tetapi akan lebih baik lagi kalau nanti ada pendampingan. Kemudian entrepreneurship, itu tidak lepas untuk masa depan anak-anak. Inilah inovasi dan kreatif Kitas kami yang tadi sempat kita tengok. Satu tempat yang belum kita tengok yaitu dinding wisata dan budaya. Itu adalah dinding mural sekolah Pak, di pagar. Itu dilaksanakan, diperbaharui 2 tahun sekali. Insya Allah pada Dias Natalis tahun ini akan diperbaharui. Lanjut, di sini ada pohon ilmu pengetahuan, pojok baca sekolah, sudut baca dan butes, buku kreatif setiap semester. Keunikan kami mempunyai kearifan lokal yaitu mini museum Mbah Mujahid. Ada batik kearifan lokal, ada batik Cakrapala dan batik Mbah Mujahid. Kemudian kita punya suku sari ini Pak, sumbang buku sebar ilmu. 1 guru minimal 2 buku. Alhamdulillah Pak, 5, 10 dan baru Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya bangga sekali Pak. Fiksi saya, karya fiksi saya banyak Pak, karena suku sari ini. Kemudian kita punya duta baca dan duta literasi. Info lebih detailnya Pak ada di 9 komponen yang hari ini siap teman-teman kami mungkin double begitu Pak. Saya kira itu saja. Ada pantun harapan, monggo kita aminkan. Pergi ke perpus membaca berita terkini tentang kemajuan bangsa. Jayalah terus sekolahku tercinta bersama perpustakaan Kusuma Bangsa. Sungguh indah bunga Wijaya Kusuma, mekar indah warna berseri. Perpustakaan Kusuma Bangsa milik bersama. Ilmu berkembang, masa depan berseri. Terima kasih. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca masa depan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titik Setiari MPD yang telah mempresentasikan profil perpustakaan. Selanjutnya, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, visitasi akreditasi ini kami mohon Bapak Daru Andrianto untuk memandu doa. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa semoga acara pada hari ini berlangsung dengan lancar, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Ala hadirin as-sholihah, al-fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan yu'ti amma khalaqaka wa zidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tu'akhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sabbit imanana fid dunya wal akhirah. Allahumma sabbit qulubana ala dinik.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina hamilna wa la taqata lana bih Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya visitasi akreditasi oleh tim asesor yang terdiri dari Bapak Dr. Hartono SSM Hum, Bapak Hari Bali Kusuma Eskom, Ibu Lia Andarini SPD SI PUSD, Ibu Setiawati SI PUSD. Kepada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di kondisi yang stressingnya itu organisasi informasi tentang penataan. Bu, ini jenis kebijakan terus dalam organisasi polisi pengelolaan organisasi informasi tak? Organisasi informasi. Organisasi informasi pengelolaan tentang polanya ini dalam perpustakaan kalau zaman dulu namanya tata kelola. Sekarang
JDC untuk masing-masing. Kalau deskripsi kata gue bikin kata lebih dulu atau cuma mengatakan bayang kalau yang satu subjek pedoman satu subjek perpustakaan atau segi subjek atau lagi tiga subjek. Nah sekarang nanti bisa khusus lagi source discipline sama yang muncul itu kan ada yang namanya MAR bukan MAR Indonesia Mesin Readable Catalog. Sekarang penerapan standar deskripsi bibliografi dari ASEAN tadi, kemudian satu subjek ini apa saja? Kami sampaikan untuk membacakan berita acara hasil visitasi perpustakaan di perpustakaan SMP Negeri 1 Kanigoro yang mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pra visitasi, proses visitasi sampai dengan pasca visitasi dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan Bapak Perpustakaan SMP Negeri 1 Kanigoro ini dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami sampaikan sesuai dengan agenda kita selesai kita melaksanakan kegiatan visitasi harus dilakukan dalam bentuk pembacaan berita antara hasil visitasi perpustakaan dan penandatanganan yang nanti akan ditandatangani Pak Kepala Perpustakaan dan kami sebagai asisten. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil visitasi perpustakaan yang dilakukan oleh tim asesor terhadap perpustakaan bahwa nama perpustakaan Kusuma Bangsa, alamat Jalan Kusuma Bangsa nomor 43 Kanigoro, waktu pembelian akreditasi pada tanggal 24 September 2024 hari ini, maka dapat kami sampaikan sebelum menyampaikan data ini bahwa dapat diperoleh nilai sebagai berikut. Dari komponen satu, koleksi perpustakaan yang mencakup kegiatan pengembangan koleksi, organisasi informasi, pelestarian dengan bobot 15, nilainya adalah 14,08. Yang kedua,
sarana dan prasarana perpustakaan, bobotnya itu 10, nilainya 9,85. Yang ketiga, komponen pelayanan perpustakaan dengan bobot 20, nilainya 18. Tenaga perpustakaan tadi dengan bobot 15, nilainya 10,88. Selanjutnya komponen 5, penyelenggaraan perpustakaan dengan bobot 10, nilainya 10. Kemudian yang keenam, pengelolaan perpustakaan dengan bobot 15, nilainya 14,647. Komponen yang ketujuh, inovasi, kreativitas dan keunikan dengan bobot 5, nilainya adalah 5. Kemudian komponen tingkat kegemaran baca dengan bobot 5, nilainya 5. Kemudian dengan komponen 9, indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM, bobotnya ada 5, nilainya 4. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bacakan nilai akhir dan apa yang bisa kita rekomendasikan, ini baru nilai sementara yang nanti kita ajukan dalam pleno, Bapak. Pleno di Jakarta, nanti dengan asesor utama di Jakarta. Rencana tanggal berapa, Pak? Tanggal 30 nanti hasil finalisasi, kami nanti akan bersidang dengan tim asesor dan memutuskan apakah SMP Negeri 1 itu terakhir versi bisa naik atau tetap atau seperti bisa kita rekomendasikan hari ini. Nah, rekomendasinya kami sarankan pada komponen koleksi perpustakaan. Kita tahu bersama bahwa perlunya penambahan koleksi rata-rata per tahun perlu ditambah, Bapak. Jadwal pencacahan per tahun perlu dijadwalkan lebih banyak, pencacahan, penghitungan kembali, sehingga nanti buku itu terorganisasi dengan baik, tertata dan terkelola dengan baik dan sistematis. Baik itu buku yang buku umum maupun buku referensi, harapan kita dipisahkan. Jadi ada 4 pemisahan di sini. Koleksi umum, sirkulasi itu harus dipisahkan dengan referensi, kemudian referensi dipisahkan dengan audiovisual, juga dipisahkan pula dengan layanan-layanan digital. Kalau di perpustakaan sini pada prinsipnya sudah ada barang materialnya, tinggal penataan dengan tata kelolanya saja. Kemudian yang kedua, mengenai komponen 2 itu lebih disarankan sebenarnya pada prinsipnya sudah memenuhi standar nasional perpustakaan. Kemudian ketiga, pelayanan perpustakaan direkomendasikan sistem otomasi perpustakaan perlu di-online-kan dan kartu anggota perpustakaan perlu diintegrasikan dengan kartu pegawai dan kartu siswa. Jumlah rata-rata pengunjung per tahun perlu ditambah, jadi ini kunjungannya perlu ditambah, dan sistem-sistem otomasi perpustakaan yang tadi tidak terintegrasi diintegrasikan sehingga bisa diakses secara online tanpa mengenal batas. Mungkin di berbagai sudut bisa diakses, baik menu-menu akuisisi, pengolahan, pelayanan, kemudian berbagai aplikasi ini bisa diintegrasikan. Kemudian berikutnya adalah komponen yang keempat, tenaga perpustakaan. Kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan perlu diselaraskan dengan status perpustakaan, sehingga perlu diselaraskan pula guna menambah keikutsertaan organisasi. Jadi Ibu, mohon maaf Bu, ini berdasarkan hasil rekomendasi temuan kita dalam ini, mohon maaf. Jadi tidak hanya itu saya kira, tapi juga staf perpustakaan dan pustakawan perlu ikut-sertaan dalam organisasi profesi perpustakaan, ikut seminar, ikut organisasi profesi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan perpustakawanan yang lain. Itu yang berkaitan dengan ketenagaan. Untuk penyelenggaraan perpustakaan pada umumnya sudah memenuhi standar nasional perpustakaan untuk penyelenggaraan. Komponen berikutnya adalah pengelolaan perpustakaan, penambahan anggaran untuk pembelian buku umum sesuai dengan permintaan siswi yang bisa didapat datanya melalui survei pengadaan bahan bacaan. Jadi lebih banyak penguatan pada survei kebutuhan koleksi dari para siswa. Kemudian komponen berikutnya, komponen 7, berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Sebenarnya kegiatan inovasi dan kreativitas sudah memenuhi, bahkan melebihi daripada jumlah yang diinginkan atau standarnya, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik itu kreativitas, keunikan maupun inovasinya. Bedanya keunikan dan inovasi ada bisa ya Bu ya. Inovasi itu mesti ada
sesuatu yang baru. Kalau keunikan itu biasanya lebih tidak dimiliki dengan tempat lain. Itu aja bedanya. Kemudian yang berdasarkan juga untuk komponen ke-8 tingkat kegemaran baca sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Sehingga harapan kami dengan walaupun sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan, itu juga disosialisasikan, dipromosikan pada para siswa untuk buku baru berdasar. Dan yang terakhir berkaitan dengan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM, bahwa ditemukan rasio jumlah pustakawan dengan jumlah siswa perlu diseimbangkan. Sehingga dengan demikian, kalau jumlahnya siswanya hampir 900, mohon maaf Bapak, tapi perlu ditambah pustakawan. Ya, pustakawan. Sehingga nanti rasionya akan semakin jelas dan ini menyangkut masalah indeks pengembangan indeks literasi masyarakat atau berdasarkan rekomendasi data dan komponen yang kami bacakan di atas, mulai dari komponen 1 sampai komponen 9. Berdasarkan hasil pemilihan akreditasi, selesai kami mengecek dengan tim, laki-laki ini masih data sementara yang nanti harapan kita tergantung pada kami presentasikan tanggal 30 ya. Itu nanti, maka ini nanti bisa turun, bisa kurang. Tapi biasanya kalau saya presentasikan itu nggak jauh-jauh amat. Artinya yang jatuhnya ya paling 0,0 gitu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai jatuh berganti dengan akreditasinya, ya, ikatan akreditasi. Dari jumlah 100 bobotnya, kemudian dari ada 9 komponen untuk perpustakaan Kusuma Bangsa SMP Negeri 1 Kanigoro, Kabupaten Blitar, kami nilai 91,46. Dengan akreditasi kami usulkan rekomendasi dapatkan nilai A. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini adalah berkah. Di sini yang Bapak kita sedangkan tadi diskusi kok mau ngomong masalah pensiun kok bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan sebagai kado indah kepada perpustakaan SMP Negeri 1. Terima kasih, lebihnya mohon maaf. Dan sekaligus kami sebagai closing statement mohon izin Bapak Kepala sama Ibu Kepala, harapan kita di kesempatan lain bisa sounding dengan perpustakaan Bung Karno, kemudian juga memanfaatkan dekat aja dengan perpustakaan Bung Karno. Satu-satunya perpustakaan nasional yang ada di kota dan kabupaten, dan banyak dimanfaatkan seperti kita semua. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Desa Pelosok. Ini waktunya sana. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mohon closing statement dari Pak Kepala. Kami silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan melakukan rekomendasi pada kita. Alhamdulillah teman-teman, hapus lagi teman-teman ya. Terima kasih Bu Titik dan tim telah bekerja keras berdarah-darah Pak Antono, sehingga darahnya jadi bukan merah tapi jadi hitam. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi berkah buat saya dan teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada Pak Antono, Mbak Lia dan Mbak Septi yang mana tidak bosan-bosannya memberikan support, motivasi sedemikian rupa sehingga kami bisa mendapat hasil yang luar biasa. Dan yang ketiga saya sampaikan Pak Antono, kalau saya percaya Pak Antono ini mesti memberikan rekomendasi tidak bergeser dari 0,001. Nah ini, oleh sebab itu dengan nilai ini saya yakin dengan perjuangan Pak Antono, Mbak Lia dan Mbak Septi, kami hanya mendoakan apa yang kami lakukan seperti ini, apa yang kami kerjakan seperti ini. Nah inilah hasil yang terbaik menurut saya, adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Dan yang terakhir Pak Antono, terima kasih. Nanti teman-teman tim mungkin Ida sudah pernah ke Polsek Bung Karno? Belum? Oh pernah. Yang belum siapa?
enak nanti. Nah, nanti Pak Antono sudah welcome pada kita. Nanti tim ini ya, nanti coba kita ke persoalan Bung Karno. Mungkin tadi yang sudah disampaikan rekomendasi adalah Bu Titi ini merupakan suatu apa? Tambahan. Dan saya pasangan Pak Antono, saya siap melanjutkan apa yang dilakukan Pak Antono ini sehingga nanti akan berbenah. Dan syukur-syukur nanti akan kebetulan Bung Karno nanti juga mungkin ada inovasi baru yang mungkin tidak muncul di akreditasi ini. Sehingga nanti ini. Kemudian yang paling akhir Bu Titik, tadi saya ngobrol dengan Pak Antono, perpustakaan nasional juga memberikan bantuan. Kita melakukan permohonan buku, ya. Kita membuat proposal, masuk ke perpustakaan nasional, nanti kita sharingkan kepada Pak Antono bagaimana supaya bisa, karena baru ini Pak Antono juga melonsing ya, memberikan itu Bu Titik ya. Sehingga ini yang jelas Pak Antono, saya sesuai dengan apa yang saya awal, komitmen saya tiap tahun selalu ini, karena kami terbelenggu oleh kurikulum Merdeka kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini memberi buku pasti apa ini. Nah ini tahun berikutnya ini sudah kami tidak terbebani kelas 7, 8, 9 untuk memberi buku paket kurikulum Merdeka. Dan insya Allah apa yang dilakukan Pak Antono tadi tentang apa ya buku, insya Allah kami akan selalu lakukan. Terima kasih sekali lagi. Ini terakhir kalinya saya sangat bangga dan saya juga melihat berbinar-binarnya Bu Herna, melihat disampaikan oleh Pak Antono luar biasa. Dan yang lain saya yakin ini yang mudah-mudahan Pak Antono juga sangat menggeliat dipandu Bu Diana, Bu Putih dan Bu Esti yang lain-lain ini. Ini terima kasih dan sekali lagi kulaturi pinara apa Nios ke Kanigoro Mbak Dia maupun Mbak Septi. Ngopi-ngopi Pak, di sini kopinya paling enak Pak, promosi nih buatannya Bu Titi ini ya, paling enak, nanti bisa direkomendasikan. Itu saja dari saya. Matur nuwun kata Prabu Panjenengan memberikan penilaian yang sangat luar biasa buat kami dan bangga, dan terima kasih. Dan yang paling akhir Pak Antono, ini paling akhir lagi, kepalanya Mbak Ida sudah tidak teng lagi. Kemarin ini sudah 3 hari Mbak Ida itu kepalanya mau meledak menurut istilahnya. Jadi sekarang sudah meledak malah kempes. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stempel gitu. Monggo Mas. Nggih. Sambil bersalaman terus satu aja bersalaman. Mohon izin Bapak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nggih, sampun Bapak. 1, 2, 3. Gaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Matur suwun Pak.